Mimpi tanpa aksi adalah ilusi. Kata-kata ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya inilah garis pembatas antara mereka yang hidup abadi dalam sejarah dan mereka yang terkubur tanpa pernah dikenang. Kau bisa bermimpi setinggi langit, kau bisa mengucapkan ribuan janji pada dirimu sendiri, kau bisa membayangkan 1000 kemungkinan dalam kepalamu. Tetapi jika semua itu hanya berhenti di pikiran, jika semua itu hanya berputar-putar dalam fantasi, maka ia tidak lebih dari asap tipis yang ditiup angin. Bangsa ini sudah terlalu lama hidup dengan mimpi yang tidak pernah berubah menjadi kenyataan. Dari zaman penjajahan hingga hari ini, kita terus dijejali kata-kata indah, janji-janji kosong, mimpi-mimpi manis yang ditawarkan oleh penguasa. Tetapi karena tidak ada aksi nyata, karena tidak ada keberanian untuk benar-benar mengeksekusi, mimpi itu hancur di tengah jalan dan kita kembali ditinggalkan dalam kebodohan yang sama. Aku pernah berkata, idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki seorang pemuda. Tetapi apa gunanya idealisme itu jika hanya berhenti di kepala? Apa gunanya semangat jika hanya menjadi teriakan kosong di jalanan? Apa gunanya keyakinan jika tidak pernah diterjemahkan menjadi disiplin, kerja keras, pengorbanan, dan tindakan nyata? Kau lihat, mimpi adalah benih. Tetapi benih yang tidak pernah ditanam, tidak pernah disirami, tidak pernah diberi cahaya, akan tetap menjadi benda mati. Ia tidak akan pernah menjadi pohon yang kokoh, tidak akan pernah berbuah, tidak akan pernah memberi teduh. Dan begitulah kebanyakan manusia hidup. Mereka sibuk bermimpi, tetapi tidak pernah bertindak. Mereka pandai berbicara tentang masa depan, tetapi tidak pernah melangkah ke arah masa depan itu. Mereka jatuh cinta pada ide-ide besar, tetapi tidak pernah menanggung keringat dan darah untuk mewujudkannya. Sejarah adalah bukti yang keras. Tidak ada kebebasan yang lahir hanya dari mimpi. Tidak ada kemerdekaan yang hadir hanya karena doa. Tidak ada perubahan yang datang hanya karena harapan. Semua itu harus dibayar dengan aksi, dengan pengorbanan, dengan keberanian untuk bertindak meskipun resikonya adalah nyawa. Aku tahu apa artinya itu, karena aku sudah merasakannya. Aku pernah dibuang, aku pernah dipenjara, aku pernah diasingkan dari bangsaku sendiri. Aku pernah menulis dalam gelap, dalam keterasingan, dalam kesendirian yang membekukan. Tetapi semua itu aku tanggung, karena aku tahu mimpi tentang kemerdekaan hanya akan menjadi ilusi jika aku tidak bergerak, jika aku tidak melawan, jika aku hanya diam dan menunggu keajaiban datang. Itulah bedanya orang yang hidup dengan mimpi dan orang yang hidup dengan ilusi. Yang pertama tahu bahwa setiap langkah kecil hari ini adalah jalan menuju kebesaran. Yang kedua, hanya berhayal bahwa suatu hari kebesaran akan datang sendiri mengetuk pintunya. Kau harus memilih siapa dirimu. Apakah kau seorang pemimpi yang bergerak atau hanya penghayal yang tenggelam dalam fantasi? Orang-orang kaya pikirannya selalu mengikat mimpinya dengan aksi. Mereka tahu bahwa visi tanpa kerja adalah halusinasi. Mereka tahu bahwa cita-cita tanpa disiplin adalah kebohongan. Mereka tahu bahwa tidak ada hasil tanpa proses, tidak ada panen tanpa menanam, tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Sementara orang-orang lemah hidup dalam kesia-siaan, mereka sibuk membicarakan rencana tetapi tidak pernah mengeksekusi. Mereka bersembunyi di balik alasan, menunggu waktu yang sempurna, padahal waktu sempurna tidak pernah ada. Mereka berkata, aku akan mulai kalau keadaannya sudah mendukung. Tetapi keadaan tidak pernah benar-benar mendukung. Kau harus bergerak dulu, baru keadaan berubah. Seorang pemimpin, seorang pejuang, seorang manusia yang ingin meninggalkan jejak di dunia ini tidak bisa hanya berdiam.
Ia harus bertindak bahkan ketika semua orang menertawakannya. Ia harus berjalan bahkan ketika jalan di depannya gelap. Ia harus melompat bahkan ketika jembatan belum ada. Karena aksi adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh dunia. Aku pernah menulis di Aksi Massa bahwa rakyat tidak bisa digerakkan hanya dengan kata-kata. Rakyat tidak bisa dibangunkan hanya dengan teori. Mereka harus diberi contoh, harus ditunjukkan tindakan. Kata-kata bisa menginspirasi, tetapi hanya aksi yang bisa membakar api kesadaran. Itulah sebabnya seorang pemimpin sejati tidak hanya berbicara, ia bertindak. Tidak hanya bermimpi, ia berkorban. Tidak hanya mengajak, ia berjalan di barisan paling depan. Lihatlah dirimu hari ini. Apa yang sedang kau kerjakan untuk mimpimu? Apakah kau hanya menyimpannya dalam catatan kecil yang kau tulis setiap awal tahun? Apakah kau hanya mengulang-ulangnya dalam doa tanpa pernah melakukan apapun? Apakah kau hanya berbicara tentangnya di depan teman-temanmu, tetapi diam-diam kau tidak pernah melangkah ke arahnya? Kalau begitu, sadarlah, itu bukan mimpi, itu hanyalah ilusi. Itu hanyalah candu yang membuatmu merasa seolah-olah kau sedang bergerak, padahal kau tetap diam di tempat. Bangunlah dari ilusi itu. Waktu berjalan. Usia tidak menunggumu. Setiap hari yang kau buang adalah satu hari yang tidak akan pernah kembali. Kau bisa menyesal sepanjang hidupmu, tetapi kau tidak bisa membeli kembali waktu yang hilang. Itulah sebabnya orang besar selalu bergerak sekarang, bukan nanti. Mereka tahu bahwa menunda adalah racun paling berbahaya bagi mimpi. Aku ingin kau mengerti. Aksi tidak selalu berarti hal besar. Terkadang ia hanya satu langkah kecil, tetapi konsisten. Seorang penulis besar tidak lahir dari satu malam inspirasi, tetapi dari ribuan hari menulis dengan disiplin. Seorang pemimpin besar tidak lahir dari satu pidato yang membakar, tetapi dari keberanian untuk terus bergerak meski berkali-kali jatuh. Seorang pejuang tidak lahir dari satu pertempuran, tetapi dari keberanian untuk terus bertahan dalam puluhan pertempuran yang melelahkan. Mimpi yang sejati tidak pernah menunggu keadaan sempurna. Ia lahir di tengah kekacauan. Ia lahir di tengah penderitaan. Ia lahir di tengah keterbatasan. Tetapi mimpi sejati berbeda dengan ilusi. Ia selalu mendorongmu untuk bergerak, bukan menidurkanmu dalam hayalan. Dan aku ingin kau ingat ini. Musuh terbesar dari mimpi bukanlah kegagalan. Musuh terbesar dari mimpi adalah kenyamanan. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka terlalu nyaman. Mereka lebih memilih tidur nyenyak dalam mimpi indah daripada bangun dan menghadapi kenyataan keras. Mereka lebih memilih hidup dalam dunia fantasi daripada menciptakan kenyataan baru dengan tangan mereka sendiri. Tetapi, dunia ini tidak berubah oleh mereka yang tidur. Dunia ini hanya berubah oleh mereka yang bangun, yang bekerja, yang berani mengubah pikiran menjadi aksi, ide menjadi kenyataan, mimpi menjadi sejarah. Jangan jadi pecundang yang bersembunyi di balik kata suatu hari nanti. Jangan jadi pengecut yang selalu berkata, andai saja. Jadilah manusia yang berkata, hari ini aku mulai, sekarang aku bergerak, detik ini aku menyalakan obor tindakanku. Karena mimpi tanpa aksi hanyalah ilusi, tetapi mimpi yang diikat dengan aksi adalah kekuatan. Ia bisa mengubah seorang budak menjadi pemimpin, seorang miskin menjadi kaya, seorang bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Bila mana video ini menyalakan api semangat di dadamu, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jika ada hal yang ingin kau bahas, tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.